kembali lagi di channel Neki Maretsa. Nah, kembali lagi di tema PLB bercerita. Wah, udah nggak sabar ya. Gimana dengan video kemarin? Asik dong. Bagi yang belum nonton, bisa banget dilihat di deskripsi di bawah ini ya. Nah, kali ini Kak Neki bersama dua narasumber yang keren. Karena kali ini kita akan membawakan tema yang lain, yaitu gap year. Kenapa enggak? Kita mau tanya-tanya juga nih, kenapa mereka masuk ke PLB? Gimana, pada penasaran? Nah, oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa narasumber saya. Yang pertama yaitu ada Selviana. Selviana merupakan mahasiswa PLB angkatan 2017. Dia telah gap year selama 1 tahun. Nanti kita tanya-tanya kenapa dia gap year, terus kenapa dia bisa menentukan untuk masuk di PLB. Kemudian yang satunya lagi bernama Wisnu. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa PLB angkatan 2018. Dia telah gap year selama 2 tahun. Nah, teman-teman pasti penasaran dong, mereka ngapain aja selama gap year, terus kenapa akhirnya mereka masuk ke dunia PLB. Oke, saksikan saja. Check it out. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar? Kabar aku baik. Kamu gimana? Sehat. Nah, teman-teman, nah ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Namanya ya. Oke, pertama buat Mbak Selfie dulu deh. Kan ladies first ya. Oke, saya baca. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Mbak Selfie. Ya. Halo, nama aku Selvi. Aku kuliah di Universitas 11 Maret, jurusan Pendidikan Luar Biasa angkatan 2017. Makasih ya Selfie. Sekarang untuk Mas Wisnu boleh sekalian perkenalan biar teman-teman semua. Oh iya, perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prasetyo. Saya kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan Pendidikan Luar Biasa semester 4. Itu teman-teman, mereka sudah berkenalan. Oke, pertanyaan pertama, menurut kalian gap year itu bagaimana sih? Boleh dijawab Mas Wisnu dulu deh. Tadi kan udah Selfie. Mengenai gap year ya, menurut saya gap year itu seperti suatu rentang waktu untuk beristirahat atau mempersiapkan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, terlepas apapun itu alasannya. Apakah karena tertunda kuliahnya atau memang benar-benar ingin gap year, benar-benar ingin mempersiapkan dengan matang. Menarik sekali ya. Kemudian bisa dijawab oleh Mbak Selfie. Pertanyaannya sama. Menurut Mbak Selfie, gap year itu seperti apa? Kalau gap year itu sendiri kan secara harfiah diartikan sebagai tahun jeda ya. Nah, menurut aku gap year itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu setelah dia lulus dalam suatu jenjang pendidikan tertentu, dia nggak langsung tuh melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, melainkan dia melakukan sebuah pengistirahatan dalam tanda kutip dengan tujuan maupun alasan-alasan tertentu, misalkan seperti bekerja ataupun finansial keluarganya yang tidak menentu, sama bisa jadi karena dia mengejar kesempatan lain yang memang dia impikan di tahun berikutnya. Oke. Sekarang mau tanya-tanya lagi nih Mbak Mas ya. Nah, sekarang selama gap year Mbak sama Mas tuh melakukan kegiatan apa aja sih? Nah, teman-teman pasti yang di rumah juga penasaran sama gap year tuh ngapain aja, apa yang bisa dilakukan. Nah, boleh dijawab sama Mbak Selvi deh. Iya, jadi for your information, aku itu lulus SMA tahun 2016, terus aku kuliahnya tahun 2017. Jadi aku sempat gap year 1 tahun dengan alasan karena aku mengincar perguruan tinggi negeri sebagai tujuan kampusku. Nah, selama gap year itu
aku fokus untuk belajar, mempersiapkan diri untuk ujian berikutnya, tapi aku lebih belajar mandiri. Aku baca-baca buku saku, ngeringkas, terus juga mengerjakan soal-soal, dan sempat mengikuti juga bimbel gratis yang diadakan oleh salah satu universitas negeri ternama di Jakarta. Wah, terima kasih Mas Helmi. Boleh dilanjut Mas Wisnu dengan pertanyaan yang sama. Kalau kegiatan selama menunggu kuliah atau selama gap year ini ngapain saja? Silahkan. Kegiatan dulu saya gap year selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu pula saya merantau ke Jakarta. Jadi kegiatan utama adalah bekerja. Nah, di sela-sela bekerja itu saya menyempatkan diri untuk belajar dan membaca. Di awal-awal emang masih semangat banget tuh, tapi di pertengahan ketika sudah mulai tahu apa itu gaji, apa itu uang, itu belajar sama membacanya seperti benar-benar hilang. Nah, mungkin ini tantangan besar buat teman-teman gap year, baik yang sudah kerja maupun yang masih cuman belajar. Rasa malas juga sama godaan uang. Nah, baru tuh kemudian ketika mendekati SBM, saya mulai belajar lagi. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berkuliah di PLB? Boleh dijawab oleh Mbak Safi dulu. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di PLB atau pendidikan luar biasa? Itu sebenarnya karena aku nggak mengincar title pendidikannya gitu, tapi aku lebih fokus ke luar biasanya karena aku pengen mendalami tentang hal-hal yang berbau keluar biasaan, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus itu. Karena memang dari kecil punya cita-cita untuk membangun yayasan untuk mereka ataupun bekerja di bidang sosial service. Bagaimana dengan Mas Wisnu? Kenapa akhirnya memutuskan untuk kuliah di PLB? Alasan masuk PLB, menurut saya PLB itu unik, dan di situ juga keinginan saya untuk bisa bermanfaat buat orang lain, saya yakin bisa terrealisasi di sini. Nah, jadi saya memilih PLB karena alasan tersebut, dan juga ingin memberikan sesuatu yang bermakna buat lingkungan sekitar. Wah, satu pertanyaan lagi ya. Sepertinya udah pada capek. Oke, motivasi nih untuk adik-adik kalau gap year itu nggak buruk. Silahkan. Oh ya, Mas Wisnu dulu. Mungkin ini, kita tahu masa tanaman padi, jagung, durian, mangga itu berbeda. Nah, begitu juga jalan kita masing-masing. Kita mempunyai masanya sendiri, mempunyai jalannya sendiri. Jangan sampai kita terlalu sering melihat ke samping, melihat tetangga, melihat apapun itu. Justru malah fokuslah pada diri sendiri. Mungkin rumput tetangga memang lebih hijau, tapi kita nggak tahu kalau rumput rumah kita sendiri lebih bermakna. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang gap year dan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Boleh dilanjut Kak Salvi? Ya, sama pertanyaan. Untuk teman-teman semua yang sedang gap year atau sedang memutuskan untuk gap year, aku berpesan gak usah malu, gak usah gengsi, gak usah berkecil hati, gak usah sedih, karena percaya aja, tanamkan dalam diri kalian bahwa setiap orang itu punya timeline-nya sendiri-sendiri. Mau tahun ini, tahun depan, atau 2 tahun lagi, kapanpun itu mereka memang punya timeline-nya masing-masing. Dan bisa aja kalau misalnya kalian kuliahnya tahun depan atau kalian kuliahnya sekarang, itu beda-beda kesempatannya. Bisa aja tahun depan adalah kesempatan emas kalian. Nah, sekarang tinggal balik lagi nih kalian, gimana kalian memanfaatkan kesempatan gap year kalian ini untuk mengolah diri kalian menjadi lebih baik lagi, entah itu personal skill ataupun terus belajar supaya apa yang kalian impikan itu terwujud. Terima kasih sekali buat dua narasumber kita. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Wisnu dan Mas. Sama-sama Ya, semoga bermanfaat ya. Oke. Sampai jumpa. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik kali bukan perbicaraan kita pada kali ini? Jangan lupa di like,
di komen dan di subscribe. Dadah, terima kasih.